أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مالك رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, mari kita sama-sama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan limpahan karunia taufik dan hidayah yang kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur dan disehatkannya badan dan dapat kita berkumpul di majlis pengajian ini dengan berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Halaman 107 lah. Kitab nang hanya kitab nang dulu kada tahu. Pasalnya fasulun fi ma'nal imani wal islam. Dapatkah? Bacaannya faslun fi ma'nal iman wal islam ya Allah. Artinya ini suatu fasal pada menyatakan makna ataupun arti iman dan Islam. Iman lawan Islam itu barang, maka ibarat barang itu kada kau dipisah. Apabila beriman pasti Islam. Islam tentunya orangnya itu adalah beriman, itu yang dikehendaki. Jadi makna iman dan Islam, cuma kedudukannya aja iman lawan Islam ini beda. Kalau iman tentang masalah ketauhidan, ilmu yang ada di hati. Tapi kalau Islam yaitu di anggota, di pemandiran kita, di kalam kita. Itu adalah Islam. Makna iman itu pada logat. Apa arti bahasa logat? Artinya dalam kata logat, artinya dalam kata bahasa. Nangaran iman itu yaitu ibarat daripada tasdik. Jadi hati kita mentasdikan, yaitu membenarkan akan barang yang ada didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa yang disampaikan, yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini wajib di dalam hati membenarkan. Itulah dengan artian iman. Membenarkan di dalam hati bahwasanya apa yang didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran, hadis dan hukum semua yang ada yang dibawakan wahyu dari Allah Taala kepada Nabi kita Muhammad, dan sekaligus mendatangkan Nabi kita Muhammad, menghabarkan Nabi kita Muhammad itu kepada umat atau kepada sahabat Rasulullah, maka itu wajib kita membenarkan itu dengan artian iman. Itu semuanya yang didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu daripada Allah Taala, semuanya datang daripada Allah. Dan tempatnya tasdik itu di dalam hati. Manakala lidah kita tuh muntung kita itu adalah menterjemahkan atau bahasa kita tuh terjemahnya daripadanya itu ya kita tuh menjadi apa, juru bahasa yang ada di dalam hati. Jadi kalau hati itu sudah yakin membenarkan yang didatangkan oleh Rasulullah, lalu muntung kita, aku beriman dengan Allah. Seperti syahadat, aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan melainkan Allah, dan bersaksi bahwa bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah rasul Allah. Itu diucap dengan lidah. Diucap dengan lidah itu dinamakan takrir, ditakrirkan dengan lidah dan ditasdikkan di dalam hati. Itu adalah iman. Itu iman. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah iman dan Islam pernah sidin
mengajar di rumah Sayyidina Arqam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah didatangi seorang pemuda yang bagus, pemuda yang bagus. Ini adalah pemuda ini siapa? Yaitu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam mendatangi di waktu pengajian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Sayyidina Arqam. Datang langsung menghadap lawan Rasulullah, menatai lawan Rasulullah. Lalu seorang pemuda tadi, Jibril tadi, menakuni, bertanya lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman, yaitu mal iman. Itu ada di dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Keterangannya di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Wajah Jibril yang menyapa pemuda tadi, mal Islam. Mal Islam, apakah itu Islam? Jawab Nabi kita mal iman dulu. Mal iman, apakah itu iman? Jadi ojak Nabi kita Muhammad, iman antuk minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu ojak Nabi kita Muhammad, jawabannya menjawab soal Jibril tadi. Nang mal Islam, mal iman tadi apa iman? Antuk minu billahi wal yaumil akhir, antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Arti iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dan percaya kepada Rasul, dan percaya kepada kitab, dan percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada kadar baik kadar jahat, semuanya datang daripada Allah. Kenapa membahas dipadahkan itu oleh Rasulullah? Wajah Jibril tadi, sadaqta, benar engkau. Batakun dipadahkan, jawabannya benar engkau. Makanya model bertanya menanya. Lalu yang kedua, mal Islam, masih Islam. Apa itu Islam? Islam itu ojak Nabi kita Muhammad, jawabannya antashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu jawabnya Rasulullah. Arti Islam yaitu orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian daripada itu lalu iqamus shalah, mendirikan sembahyang, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, yaitu ada puasa bulan Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan naik haji ke Baitullah jikalau ia mampu, ia berjalan. Ini adalah Islam. Makanya Islam itu adalah syariah. Syariat ini ilmu jahir. Ilmunya yang kita kaji itu adalah ilmu fikih. Tetapi kalau ilmu iman itu ilmu tauhid, tentang masalah hati. Nang dua ini tidak bisa dipisah. Itu kalau dipisah, maka diikrarkan dengan lidah bahwa aku beriman, amantu billah. Aku ini percaya dengan Allah, atau amantu bi rusul, aku percaya kepada segala rasul-rasul. Diucap dengan lidah serta dibenarkan dalam hati, itu adalah iman yang sempurna. Dan makna Islam. Dan makna Islam itu apa? Itu Islam ibarat daripada idzan dan taslim. Apa itu idzan dan taslim? Yakni menjunjung. Idzan itu menjunjung dan menerima barang yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawakan, yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menjunjungnya, mengikutinya, dan menerimanya. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam, berupa sesudah syahadat 2 kelima dan sembahyang 5 waktu dan lain-lainnya. Dan tempatnya Islam itu am. Tempatnya Islam itu am. Apa artinya am? Yaitu adalah umum daripada iman. Umum. Artinya Islam itu sifatnya itu adalah umum. Yaitu di dalam hati. Kalau di dalam hati, iman itu yaitu di dalam hati dan lidah dan segala anggota. Karena tiap-tiap tasdik dengan hati itu yang dinamakan taslim. Nang membenarkan hati lawan nang kita percayai tadi, nang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa yang didatangkannya itu adalah taslim.
kita wajib menerimanya dan menjunjungnya itu, maupun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu arti Islam. Jadi ngaran Islam itu ilmunya ilmu fikih, ilmu zahir. Itu kena ada subbalahnya tentang kita sudah memasuki ilmu zahir tentang ilmu fikih. Yang kita lewati ini adalah sudah tentang masalah aqaid, masalah akidah. Itu pasalnya i'tiqadat, masalah i'tiqad kita lawan Allah dan Rasul, dan tiap-tiap barang yang syamiat yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa wahyu yang datang daripada Allah Ta'ala. Dan demikian lagi mengerjakan taat. Islam itu ialah mengerjakan taat dengan Islam, yaitu mengerjakan taat. Apa itu taat? Pada bahasa kita taat itu menuruti apa yang diperintahnya oleh Allah, itu taat. Dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu taat. Dengan taat menjunjung semua segala perintah dan meninggalkan semua segala larangan, itu adalah taat. Dengan segala anggota itu mulai di batis sampai ke kepala, itu anggota. Semua anggota itu adalah menjunjung semua segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala. Itulah yang dinamakan taslim. Arti taslim yang menerima hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah makna Islam itu daripada logat, nang itu daripada iman. Artinya pengarangnya Islam itu umum, sifatnya luas daripada iman. Iman itu khusus dan iman itu khas. Arti khas itu khusus. Kalau orang itu beriman, itu pasti Islam. Karena iman itu adalah khusus. Kalau orang itu beriman pasti Islam. Tapi kalau orang Islam bisa aja kada beriman. Orangnya Islam tapi kada beriman. Seperti orang Islam yang munafik. Orang munafik itu hatinya kada membenarkan lawan kabar Tuhan, kada mengabarkan lawan wahyu yang didatangkan oleh Allah Ta'ala, dan kada mempercayai lawan adanya hari kiamat, kada mempercayai lawan perintah Allah Ta'ala, dan kada mempercayai lawan adanya dosa yang kita lakukan berbuat maksiat. Ini orangnya kada beriman, padahal orangnya itu adalah Islam. Jadi kalau orang Islam itu belum tentu beriman, tapi kalau orang beriman pasti Islam. Makanya itu adalah umum, yaitu Islam itu adalah umum, lawan iman itu adalah khusus. Dan adalah iman itu satu jua daripada Islam, artinya bagian daripada Islam. Jadi orang Islam itu diperlukan itu beriman. Namun kada beriman, Islamnya itu kada sempurna. Yang terlebih mulia dan tiap-tiap tasdik itu taslim. Tiap-tiap kalau kita membenarkan lawan Allah Ta'ala, lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dinamakan taslim. Dan tiap-tiap taslim itu tasdik. Tiap-tiap orang yang menerima itu pasti membenarkan. Yani tiap-tiap iman itu dinamakan Islam. Kalau orang itu iman itu dinamakan Islam. Dan tiap-tiap Islam itu iman. Yani sahnya kita katakan tiap-tiap orang yang mukmin itu orang yang Islam, tiap-tiap orang mukmin itu Islam. Tetapi tiada lazim, ada pasti aja bahasa kita, belum pasti daripada orang yang Islam itu kita katakan mukmin yang kamil. Kalau orang itu misalnya Islam belum tentu lagi imannya sempurna. Tapi kalau orang itu sudah beriman dengan iman yang sempurna itu sudah pasti Islam. Jadi Islam ini itu barang menunjukkan tu zahir dan batin. Islam lawan iman zahir batin. Iman batinnya hati dan Islam itu adalah zahirnya. Makanya kalau iman Islam itu adalah syariatnya, tapi kalau iman itu adalah ilmu hakikatnya, ilmu yang di dalamnya, yaitu ilmu tauhid. Habis.
Adapun makna iman dan Islam itu pada syara, ini dalam pandangan hukum syara, maka yaitu terkadang keduanya itu satu makna juga. Artinya kalau orang Islam itu pasti iman, kalau iman tuh dia itu Islam, itu satu makna. Ini terkadang seperti firman Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya pada hukum syara itu terkadang Islam dan iman itu satu juga. Nah, pada dalam Al-Quran sebelahnya, fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Ini menunjukkan bahwa Islam dan iman itu satu juga. Itu terkadang aja. Artinya maka kami keluarkan akan seseorang yang ada di dalamnya itu. Di dalamnya itu daripada mukmin, maka tiada kami dapati di dalamnya seorang yang lainnya daripada satu rumah dengan muslimin. Ini cerita lamun dalam Al-Quran ini judulnya di zaman Nabi Lut. Itu masuk kampung, di dalamnya itu dulu kampung itu ada rumah itu kaum orang muslim. Jadi walaupun beriman sama dengan tapi terkurung di dalam orang muslim, terkurung di dalam dinamakan muslim, itu dinamakan Islam, dianggap itu satu juga. Ini dianggap kadang-kadang nang satu tadi, nang satu samaan sama Islam. Kalau ia beriman ia Islam, ini terkadang. Makanya kalau kita lihat tiap-tiap orang muslim itu pasti beriman. Itu kalau kita lihat dalam hukum itu terkadang menurut hukum syara. Makanya ibarat sebuah rumah, sebuah tempat itu ada manusia tinggal di situ, semuanya orang Islam, tentunya orang beriman. Apabila orang beriman tentunya Islam. Di kampung kita nih semuanya kada orang kada Islam, tapi mukminnya lawan kada mukmin, wallahu alam. Ya di kampung banyak aja yang ada kada Islam, makanya apabila mati kada dikerjakan seperti kelakuan orang Islam, dimandiakan, dikafani, mbak itu disembahyangakan, dikuburkan menurut Islam. Padahal soal pakar iman wallahu alam kada tahu. Babila inya percaya benar lawan Allah, kada syak dan ragu-ragu, artinya membenarkan bujur-bujur hatinya lawan Allah dan Rasul, berarti itulah yang dikatakan mukmin. Tapi kita tahulah, melihatlah isi yang di dalam, kada tahu. Yang tahu cuma Allah. Kita cuma melihat lawan kelakuan orang muslim. Kelakuannya orang muslim, tetapi kalau batinnya hatinya wallahu alam, beriman ataupun tidak beriman, atau imannya tipis ataupun imannya tebal, itu wallahu alam, kada tahu. Cuma kita memandang, kita lihat nang zahirnya itu, keislamannya itu yang kita lihat. Makanya kita kerjakan menurut fardu kifayah, menurut orang Islam. Kalau menurut orang kafir lain pulang. Kalau orang kafir kayak Kristen, kayak Hindu, Buddha, itu kada wajib kita dimandiakan, kada wajib. Terserainya melakukan kayak apa menurut agamanya neng itu. Ini kalau orang itu kafir. Dan tiada didapati pada ketika itu malingkan satu rumah juga, artinya pada satu tempat juga, yakni adalah murad dengan mukmin dan muslim pada ayat ini satu juga. Ini pada ayat yang di atas tadi menunjukkan bahwasanya pada hukum syara bahwa Islam dan iman itu satu juga, maksudnya satu juga sama aja. Karena orang yang di dalamnya satu rumah itu, yaitulah mukmin dan muslim. Kita pandang orang itu semuanya muslim dan mukmin. Tapi sekalipun kita nih urusan di dalam kita kada tahu, cuma kelihatannya itu muslim. Apabila orang muslim tentunya beriman. Habis. Dan terkadang pula, ini kan lain pulang pendapat. Beda pulang, lain pulang pendapat, dan terkadang berlainan makna, berlainan maksud iman dan Islam itu. Seperti firman Allah Ta'ala, kayak apa firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Itu Qurannya. Kalau surahnya surah Hujurat, suratul Hujurat.
Itu dalam Al-Quran. Artinya telah berkata beberapa orang Arab, yang orang Arab telah beriman kami. Berkata orang Arab zaman Rasulullah, berkata bahwa kami ini beriman. Artinya orang Arab telah beriman kami di hadapan Rasulullah. Maka katakan ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wahyu Allah, katakan olehmu hai Muhammad, itu kembalinya kepada Muhammad, tiada kamu beriman. Kamu mengatakan bahwa kami ini beriman, tapi ujar Nabi kita Muhammad, Allah Ta'ala Maha berkata, katakan olehmu tiada kamu beriman, dan tetapi katakan olehmu kami itu Islam. Nah, dikatakan cuma Islam, tapi kada beriman. Kenapa? Ini Islam yang munafik. Islam yang munafik. Islam munafik mengaku diri Islam, mengikuti apa yang ujar Rasulullah, tapi hatinya kadang membenarkan lawan apa yang didatangkan atau yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang itu kelakuannya Muslim. Kayak apa kalau orang Muslim, orangnya sembahyang, menggawi aja, puasa, menggawi aja. Cuma hati kada percaya lawan Allah dan Rasul. Nah, itu ngarannya munafik. Di zaman Rasulullah, orang munafik ini pura-pura beriman, lalu inya masuk Islam, tetapi adalah tidak beriman, mendustakan lawan Rasulullah. Ini munafik. Makanya orang munafik lawan orang kafir sama-sama dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka jahanam. Sama-sama berkumpul nang dua itu, tingkatannya itu sama. Munafik lawan orang kafir itu nyata-nyata aja kali jadi musuh. Kalau munafik ini musuh tetapi kelihatan yang kayak kawan tapi musuh, ini munafik. Kalau orang yang kafir itu kelihatan itu sudah musuh, dan orangnya musuh dan kelihatan menampakkan kemusuhannya itu. Nah, itu orang yang kafir. Jadi yang dihadapi Rasulullah di zaman Rasulullah waktu sidin masyarakat agama, yaitu dua yang sini hadapi. Pertama orang kafir, dan yang kedua orang munafik. Mana yang lebih susah, yang lebih sulit menghadapi orang munafik, karena kelihatannya orang bagus tetapi jahat. Nah, ini orang munafik. Kalau orang kafir itu kelihatan sudah kada baik, tapi yang sudah ternyata musuh, kelihatan musuh. Nah, itu orang kafir. Nah, jadi yang lebih bahaya siapa? Munafik. Makanya terkumpul yang dua itu di dalam api neraka, sama-sama nerakanya, yaitu adalah neraka jahanam, yaitu adalah munafik lawan orang kafir tadi. Dan kata Imam Ghazali, wa ma'nahu istaslamna fi zahiri fa'arada bil imani hahuna tasdiqul qalbi faqat, wa bil islam al istislama zahiran bil lisani wal jawarihi. Ini kata Imam Ghazali lah, kata ulama. Siapa ulamanya? Itu adalah Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Artinya makna ayat ini yang di atas saya. Nang Arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna, di atas tadi. Nang itu nang dipecahkannya oleh Imam Ghazali. Tiada ini Islam kami pada zahir juga. Islam itu pada zahirnya aja. Tiada beriman di dalam hati. Pak, Islam itu zahirnya aja. Padahal di dalam hatinya kada beriman tapi Islam zahirnya. Maka dikehendaki dengan iman itu pada ayat ini, yaitu adalah tasdik. Artinya membenarkan, tasdik bil qalbi, artinya membenarkan di hati, yakni membenarkan di dalam hati juga. Dan murad dengan Islam itu cuma menerima pada zahirnya juga dengan lidah dan segala anggota. Kalau lidahnya bagus, warna manis, warna pendek, anggotanya bagus, warna juga kelakuan, cuma hatinya kadang membenarkan. Ini apa makanya orang yang munafik. Ini kata Imam Ghazali membahas tentang masalah ayat yang di atas tadi.
Bapadah aqwamnya beriman, tapi ujar Allah Ta'ala memadakan oleh Rasulullah dan wahyunya, jangan kamu katakan olehmu bahwa kamu itu tidak beriman. Ini orang munafik. Habis. Nah, jadi tentang masalah rahasia iman, jadi satu makna daripada Islam dan iman, singkat saja ada banyak. Itu habis sudah membicarakan masalah tentang masalah etikot dan iman, dan termasuk tauhidnya sam'iyat sudah habis. Lalu kita memasuki pulang dalam pembicaraan fikih jahirnya, sambungannya itu kada dibacakan tuh lah. Nota kaki itu kada perlu dibacakan, itu tambahan aja. Al-babu syani fi asrari taharati. Bermula ini suatu bab yang kedua. Ini bab yang kedua pada menyatakan rahasia taharah. Ini masalah fikih, masalah zahir. Ini yang kita pakai harian. Nang tiap-tiap hari nang kita pakai, nang kita gunakan, ini tiap-tiap hari. Ini adalah taharah, suci. Taharah ini bahasa kita itu ada suci, yakni bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada najis yang zahir. Hadas zahir mana? Yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kayak apa kita melepaskan hadas kecil? Hadas kecil tentunya kita berwudu. Apabila kita batal wudu berarti kita berhadas. Batal wudu berarti kita tuh berhadas, tapi hadas kecil. Untuk menanggalkan hadas kecil bawa wudu. Di bawah sembahyang hanya sah sembahyangnya. Kalau batal wudu pakai sembahyang itu kada sah. Karena syaratnya wudu syaratnya sembahyang itu adalah suci daripada hadas. Kalau hadas besar yaitu adalah mandi itu kadang-kadang mandi wudu aja menanggalkan hadas besar kada mau. Itu pasti mandi, karena mandi ini menanggalkan hadas yang besar. Yang hasil punya bahasa kita itu mandi wajib menanggalkan hadas besar. Karena apa? Karena jima laki bini, paksa tubuh laki bini, kada mandi, karena kedua-duanya mengandung hadas besar. Bawa aja sembahyang beribadat nang hadas besar itu dosa besar, termasuk dosa. Nah, kada berwudu aja sembahyang kada itu dosa. Jangan berpahala malah dapat dosa. Apalagi kita mengandung hadas besar kada mandi. Baca ayat aja seayat daripada Al-Quran kita mengandung hadas besar, maka hukumnya haram. Nah, jadi kada kawa kita baca ayat-ayat, baca Quran kada kawa. Apalagi sembahyang, dalam sembahyang itu kan macam-macam yang dibaca, Fatihah, ayat dan macam-macam. Maka hukumnya haram. Itu orang yang mengandung hadas maupun hadas kecil, hadas besar. Cuma tahu sudah penanggalnya hadas kecil bawa wudu. Penanggalnya hadas besar yaitu adalah bawa mandi. Mandi itu berniat, kadang mandi asal mandi aja. Berniat menanggalkan hadas besar. Dan pulang bersuci daripada najis. Najis ini najis jahir. Najis jahir nang ini nang apa seperti kotoran ataupun camar, yaitu kotoran. Nah, nang maupun ada di awak kita, mau di pakaian kita, maupun di tempat kita. Kalau ibarat kita sembahyang, di tempat kita sujud ada najis, atau di awak kita ada najis, atau misalnya di baju pakaian kita ada najis, bawa sembahyang sekalipun sah wudunya, tetap wudu sembahyangnya tidak sah. Tetap sembahyangnya tidak sah. Jadi itulah yang dipentingkan, karena karena mengakan bersuci itu satu-satunya syarat utama di dalam ibadah sembahyang. Bab yang kedua ini pada menyatakan rahasia. Tahu rahasia? Rahasia itu yaitu amaliyah hati, amaliyah batin, yakni bersuci daripada hadas dan zahir dan daripada najis yang zahir.
dan lagi akan datang pada penyataannya bersuci daripada hadas yang batin. Soal hadas batin dan najis batin itu kena di belakangnya lagi. Yang najis itu ada dua hadas, ada najis zahir, ada najis batin. Makanya rahasia yang ada di dalam hadas itu, lamun kita ya memang sama aja kita tuh melihat orang mengandung hadas besar biasa-biasa aja, biarnya kada mandi lagi belum mandi biasa-biasa aja, cina kayak itu juga tuh. Tapi kalau pandangan orang ahlu kasyaf, awaknya itu hirang bercelumur kayak uli, artinya dosanya tuh kita tuh najisnya itu najis hadas nih, hadas itu najis tapi najisnya itu kada kelihatan. Lamun orang ahlu kasyaf, makanya tuh ulama kasyaf melihat orang nang jima belum lagi mandi, orangnya bercelumur lawan hadas itu dengan seperti celumurnya celumurnya kayak minyak oli di batang tubuhnya. Kalau orang batal wudu, muhanya hirang benar. Makanya apabila ia berwudu, menggugurkan dosa-dosa yang ada di muha. Itu termasuk rahasia di dalam berwudu, rahasia di dalam sembahyang. Dan kalau najis berupa camar kayak tahi kayak kami, makanya kita kada kawa behiralon bakam itu kada berbasuh karena itu adalah najis. Itu dalam istinja. Jadi istinja itu adalah membersihkan, mensucikan daripada najis yang jaya, itu paling utama. Kalau najis nang belikit nang di lain, nang seperti misalnya ada di awak, atau misalnya ada di kami anak, atau di birai ini anak, ada tajajak tahi ayam, tahi cacak macam-macam, itu adalah wajib cuma dibasuh dengan air yang suci. Dibasuh lawan banyu nang suci lagi menyucikan. Kadang suci benar aja, suci aja, tapi kadang menyucikan seperti banyu teh dibasuhkan kayak bakame nya gini. Kadang mau bersih, basuhkan misalnya kan ada di tai cacak di awak, dibasuhkan lawan banyu nyiur, ada boleh juga. Batas itu suci tapi tidak menyucikan. Itu kena pembahasannya di tentang masalah air yang suci. Air itu macam-macam bagiannya, ada air suci yang menyucikan, ada air suci yang tidak menyucikan, dan ada air pulang air mustamal, ada air mutanajis, dan ada air muhallit, macam-macam air. Itu kena pembahasannya di belakang. Jadi najis itu ada dua tadi, najis zahir dan najis batin, sama jenis hadis. Tapi tentang masalah batin itu badudi, yang lagi akan datang penyataannya bersuci daripada hadis yang batin dan najis yang batin. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, dalam surat Taubat nih. Artinya beberapa laki-laki, ini hitopannya kepada laki-laki, padahal bini-bini tempat juga, cuma laki-laki ini termasuk kawamun rijal, kawamun nisa, itu pemimpin daripada perempuan. Jadi hitopannya ayat ini kepada laki-laki, beberapa laki-laki yang kasih mereka itu akan bawa bersuci, dan Allah Ta'ala itu juga kasih akan orang yang bersuci itu. Kita ini suka, kasih itu bahasa kita itu suka. Ketujuh mereka itu bahwa yang suci. Siapa yang kada ketujuh? Adalah di sini orang yang kada ketujuh lawan yang suci. Ketujuh narigat lah. Ada ini ketujuh nang basuh yang suci. Jadi tiap-tiap orang laki-laki, walaupun binian sama aja, cuma hitapannya benar aja dalam ayat ini laki-laki. Hitapannya ayat ini kepada laki-laki, pada bini-bini laki-laki. Siapa yang kada ketujuh yang suci, nang akan bersih, kada ada. Akan bersih. Jadi kalau awak rigat dibasuh, kalau misalnya kita awak rigat bawa mandi, maupun kalau kita kada berwudu bawa berwudu, itu suci ngaran. Dan Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang bersuci itu. Jadi tiap-tiap orang yang suci, Allah Ta'ala itu adalah suka kepada orang. Innallah at-tahir yuhibbut tahar, di dalam hadis. Artinya Allah Ta'ala itu adalah suci dan senang, suka lawan orang yang suci. Dan lagi firman Allah Ta'ala,
ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Suratul Maidah. Artinya tiada menghendaki Allah Ta'ala karena menjadikan atas kamu di dalam agama itu daripada susah dan picik. Agama itu daripada susah dan artinya sulit, ngalih. Tapi untuk menghilangkannya itu, untuk menghilangkan. Tetapi menghilangkannya Allah Ta'ala karena Ia mensucikan akan kamu. Agama itu untuk menyucikan kamu. Agama, karena agama itu suci. Menyuruh mandi, menyuruh bebersih itu agama. Agama apa? Yaitu agama Islam. Karena orang sembahyang wajib disyaratkan suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan suci daripada najis, bahkan najis zahir dan batin. Jadi dengan agama, dengan sebab agama, jadi agama Islam ini taliti benar, menjaga benar lawan umat Islam, agama Islam nih, agama ilmu agama Islam nih, begitu menjaga benar, memelihara benar lawan umatnya yang bernama umat Islam tulun agama. Bayangkan. Nah kayak kita kami bahera itu, kalau kita hendak masuk ke dalam WC, ke dalam jamban itu sudah ada bacaannya. Sampai di dalam kita bahir kami lalu bersuci, babasuh bahir kami itu ada bacaannya, doanya. Hendak masuk ke dalam jamban apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Kalau bacaan, tahukah ada bacaannya? Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal habais. Dan tatkala ia masuk ke dalam jamban lalu ia bahira bakami lalu babasuh bakami basuh bahira, sunat membacanya juga di dalam hati. Jikalau ia di dalam isi tadi kada bacaan nyaring di dalam hati aja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wasim farji minal fawas. Itu kan sudah diajari oleh Rasulullah, dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang buang hajat di dalam isi. Sampai keluarnya bakal keluar gufranaka alhamdulillah azhabani alajawafani, itu kan sunat. Baik itu hanya pulang sampai bersih, sampai berwudu apa macam, lalu kita sembahyang itu hanya baru sah menurut zahir. Karena picik. Tetapi menghilangkan Allah Ta'ala lawan kesulitan, lawan piciknya tadi, yaitu adalah karena menyucikan akan kamu. Nah apa tadi? Yaitu ilmu, yaitu adalah hukum tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salah atuhuru, miftahus salati atuhuru, artinya anak kunci itu tentunya pembuka. Anak kunci miftah itu pembuka, anak kunci ya. Miftah itu pembuka. Anak kunci sembahyang itu adalah bersuci. Biar nang kaya apa husuknya, nang kaya rasa husuk kaya apa, lamun belum kita suci, wudunya belum suci, belum sah, mandi wajibnya kada sah, buang buang istinjinya kada sah, istinjanya kada sah, kada mau sah ya sembayangnya kada masalah. Jadi yang penting benar kita mensucikan apa awak kita ni nang daripada najis zahir, hadas yang hadas batin lain pulang kita bicaranya. Hadas batin itu bicaranya masalah batin juga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyad dinu ala nazafah. Bunyad dinu ala nazafati. Artinya dibina, dibangun ya, atau didirikan enggak sama aja. Bunya itu maknanya dibangun, dibina, didirikan, yakni didirikan agama itu atas sesuatu yang suci. Jadi agama itu didirikan daripada suci. Makanya orang yang suci itu nisful iman atau syatrul iman.
Suci itu adalah mengambil air wudu. Daripada air wudu itu adalah separuh daripada iman. Apa? Kedengaranlah? Pada kedengaranlah? Sedikit lagi. Ada di sini hadis di sini bunyinya at-tuhuru satrul iman. Bermula mengambil air sembahyang itu separuh daripada iman. Sapar 2 ini tulisannya sapar 2 ya kan? Sapar 2 itu ya separuh ngarannya. Jadi kalau kita berwudu yaitu dapat separuh daripada iman, sapar 2 daripada iman. Ya, ini mengambil air sembahyang itu menyucikan ia akan hadas seperti wudu tadi setengah daripada iman, sebagian daripada iman, dan mengerjakan sembahyangnya itu setengah pulang lagi iman, dan mengerjakan keduanya bab wudu lalu kita sembahyang itu hanya sempurna iman. Kalau bang bau 2 aja sudah dapat separuh sudah iman. Ada sembahyang lagi, bawa sembahyang pulang lah dapat pulang separuh buat jadi sempurna iman. Kalau di dalam hadis lain an-nazafah nisful iman, an-nazafah nisful iman. Nazafah itu kita tuh kebersihan itu adalah separuh daripada iman, sama aja. Dan diketahui olehmu pulang ujar musannif bahwasanya taharah, arti taharah itu suci itu ada 4 martabat, 4 pasal atau 4 martabat, 4 kelakuan dengan suci itu. Itu menurut tingkatan manusia, artinya 4 tingkatan tentang masalah taharah itu. Pertama, menyucikan anggota yang zahir, mulai ujung batis sampai ke ujung rambut. Itu disucikan anggota itu daripada najis dan daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil, bawa mandi dan bawa wudu. Ada kotoran di awak dibuangi, dibasuh. Bahira bakami baistinja bagus-bagus. Nah itu jangan sampai ada, makanya kasihan kalau orang yang kada bisa sembahyang nang itu dasar awak pina rigat juga, biar pina bersih tapi kada bisa sembahyang lihat aja pina rigat. Lamun dasar orang biar hirang aja orangnya tapi ibadat penyembahyang pina bersih orangnya tuh. Itu kan menyontohkan bahwa ada situ rahasia di dalam bersuci. Rahasia yang terkandung di dalam diri kita, orang yang suci lawan orang yang kada suci itu kelihatan. Jadi ini martabat yang pertama, menyucikan anggota yang zahir daripada hadas kecil dan hadas besar, dan daripada segala najis, daripada segala yang camar-camar. Kotoran camar itu kotoran baik tahi, kami, darah, nanah, muntah, apakah banyak lah. Nah itu yang camar-camar ngarannya. Itu tingkat yang pertama. Dan yang kedua tentang masalah mensucikan segala anggota, menyucikan segala anggota yang 7 daripada berbuat dosa. Anggota 7 kena kayak patah, telinga, muntung, tangan, batis, parut, parat, itu aja 7 tuh. Nang kosambat itu 7. Nah itu 7 daripada berbuat dosa. Jangan mata berbuat dosa melihat lawan orang-orang yang diharamkan oleh Allah. Telinga jangan didengarkan lawan orang yang bunyi-bunyi yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan hakun nang orang nang bakibah nang menyambati orang masang telinga tinggalkan aja bajauh.
Ini termasuk mencucikan anggota yang 7 daripada berbuat dosa. Seperti misalnya tangan jangan sampai dicangkam-cangkam makan lawan nang kada halal, atau batis jangan dilangkahkan ke tempat yang haram-haram. Itu ngarannya menyucikan segala dosa yang 7 daripada berbuat dosa. Ini yang kedua. Dan maksiat, dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, bersuci juana, mencucikan hati. Ini hati daripada perangai yang kejahatan, daripada sifat yang kecelaan seperti ria, takabur dan ujub. Kayak apa ria? Ria itu senang minta puji lawan orang, mau dihambung-hambung orang rumah ganal baju. Takabur pulang orang sombong, rasa seorang yang agak, seorang yang paling hebat. Ujub pulang rasa bangga lawan diri, labihan pada orang, maksud labihan lah di atas daripada orang. Dan godap, arti godap pemarah, penyarikan, ya jane. Nah ini disucikan, jangan sampai ada ria, takabur dan ujub dan godap. Godap itu bahasa kita pemarah, penyarikan dan barang sebagainya. Nah ini termasuk dosa perangai yang jahat di dalam hati kita. Jadi kita situ termasuk yang disucikan juga. Yang seperti yang lagi akan datang semuanya itu pada kismun yang ketiga, pada robok muhlikat. Maksudnya semuanya nang itu nang sebicara nang ria, takabur dan ujub dan godab dan barang sebagainya itu kena pembicaraannya yang lagi akan datang. Semuanya itu pada kisim itu bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga daripada robong, daripada seperempat muhlikat. Muhlikat itu artinya penyakit yang merusak di dalam diri kita, merusak di dalam hati kita. Seperti riya merusak di dalam diri kita, merusak amal. Takabur merusak juga, ghadab iya juga. Nang apalagi nang seperti hasud, banyak kayak lagi penyakit yang lain yang ada di dalam hati kita. Nang muhlikat, ngarantu muhlikat, arti muhlikat itu yang merusak amal kita. Untuk merusak penyakit yang ada di dalam diri kita, yang merusak lawan amal kita. Amal kita kada kawa ikhlas. Bila kada kawa ikhlas, kada kau mendapat makbul dari Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nah ini yang paling tinggi lah. Yang keempat, ini ngalibal kajiannya ini, menyucikan rahasia daripada hati. Artinya rahasia yang ada di dalam hati daripada masgul dengan barang yang lain daripada Allah. Ada masgul, kesibukan hati, tak isi di dalam hati rahasia lain daripada Allah. Jadi kada ada dihilangkan, jangan sampai ada lagi wujud yang lain daripada Allah yang ada di dalam batin kita. Seperti inilah taharah fagri anbiya dan para aulia. Ini pemakaian orang nabi-nabi dan pemakaian para wali-wali dan pemakaian bagi orang yang siddiqin. Nang mampu di situ, nang nomor 4 ini bubuhan para nabi dan para wali-wali dan para siddiqin. Kalau orang awam bantas kawa. Itu orang awam. Pengajiannya nang ini ilmu tasawuf yang dalam-dalam. Makanya mensucikan yang ada di dalam rahasia di dalam hati, nang masgul. Arti masgul itu bahasa kita nang bembang atau sibuk dengan barang yang lain daripada Allah. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan harta, sibuk nang masih Allah yang lain daripada Allah. Inilah taharah para anbiya dan taharah bagi orang aulia dan siddiqin. Orang yang mendapat martabat siddiq. Nah itu tingkatan atau martabat taharah. Jadi taharah ini kan luas pengertiannya taharah. Makanya bab taharah ini di awal-awal pembicaraan di dalam ilmu fikih. Pembicaraan yang awal-awal di dalam ilmu fikih. Kita membicarakan masalah wudu, bicara mandi, bicara masalah sembahyang, hanya seterusnya, hanya masalah puasa, masalah zakat, masalah haji. Ya, hingga seterusnya pulang hanya membicarakan masalah maksiat zahir, maksiat batin, dan membicarakan masalah taubatnya. Ini pang di dalam kitab yang kita hadapi ini.
Yang sudah kita lewati semalam, fadilat ilmu, fadilat orang yang menuntut ilmu, fadilat orang yang mengajarkan ilmu. Mbak itu pulang hanya masuk tentang masalah etikot, tentang lawan Tuhan, uluhiyah dan nubuyat dan samiyat, itu sudah kita bahas. Masuk pulang di sini pulang membicarakan masalah Islam lawan iman yang kita lihat tadi kita baca. Masuk pulang di sini tentang masalah taharah. Ini yang kita jalani nang hari beberapa bulan atau beberapa minggu ini. Yang kita baca di dalam kitab Syairus Salikin. Nah, itu banyak. Jadi sampai kau tamat nenek nang lang ini kan 4 biji hanya lulus, hanya bujur, hanya kau tamat tuh 4 biji ini sampai sama isinya lawan 4 biji ini. Itu nang kitab nang dulu itu. Jadi kalau ikan menukar kitab nang nang Dudi, nah Dudi itu kan kandal harganya jalarang, nah itu harganya sama aja kecil 100 jual lebih. Ini 100 sebiji cuma sejuju aja, ada itu 100.000 jual itu sudah 4 juju. Nah itu yang kita tuntut, yang kita pelajari. Kada tuntung rasanya laman 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kada tuntung. Apalagi setengah bulan sekali kita membaca. Kada kau saya tuntung, mudah panjang umur aja. Panjang umur, sehat badan, lawan jangan dulak. Yang terutama doakan nama jari jangan dulak juga. Itu lama-lama jari dulak pakaian beradaan. Lama ikam aja dulak berdua masih ada 10 aku lah jari aja. Lama dulak beradaan ya hanya nihil sapi saya sudah. Nah, cuma mudah-mudahan hati kita ini terus dibukakan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Nah, sehingga kita kada ada dulak-dulaknya dalam menuntut ilmu dan ibadah. Mudah-mudahan mengisi umur kita yang sudah puting. Aku pang nang puting dawa ikam nang anom-anom. Mbah umur sudah 70 lebih ini kan puting lagi. Ini bang. Maka bila kan nang kada tahu 4 di majelis pengajian nih kada tahu 4. Wal kasihan benar. Kasihan yang paling kita makasih itu orang yang miskin daripada ilmu dan ibadah. Ini yang paling kita makasih, nang kita makasih itu. Nang kasihannya orang tuh miskin daripada ilmu dan ibadah. Kalau miskin duit kada apa-apa masih kau aja cari. Miskin duit kada apa-apa. Nang sugih lawan harta ada pasal niyo. Nang bagus banget maka kau sugih lawan ilmu dan ibadah. Ini nang membangkit kita, nang menolongi kita mulai kita masuk kubur sampai seterusnya ke dalam surga. Lain daripada itu tidak ada. Kalau pang ada harta biar kayak apa tuyukannya, mulai di dunia sampai ke langit bisa harta. Galang emas mulai ditunjuk sampai ke katiak banyaknya, mbak ditimbang pokoknya 16 kilo, yaitu kada kaum bangkit juga masuk ke dalam surga. Lamun kada ada amal ibadah. Paham ya galulah. Nah, kau lancar sedikit babandar. Jadi sambungannya insyaallah kena dan taharah tiap-tiap martabat itu ada kena dibahas tunggal botingan. Nama pun tahliyat 2 buting tahliyatnya, ada nang bakho, ada nang kosong. Tahliyat lawan tahliyat itu pembahasan minggu nang akan datang, minggu-minggu nang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga dapat kita mengamalkan lahir dan batin husnul khotimah, diampuni oleh Allah Ta'ala segala dosa zahir dan batin, dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dan mudah-mudahan mati kita mati beriman husnul khotimah, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Rabbil alamin rabbil alamin wa liya wa dini ya qanu ya nasta'inu wa salatu wassalamu ala alladziina an'amta alaihim